Oke, halo teman-teman, kembali lagi di tutor ya. Jadi kita sekarang bahas em, analisis respon sistem ya. Ini bab selanjutnya. Disclaimer dikit karena video ini dibikin mendekati UTS. Jadi waktu udah sempit, jadi latihan soalnya mungkin di video ini nggak ada. Nanti langsung aja di Kulkas bisa dicek di buku Ogata atau enggak nanti kita bahas aja di tutor ya. Ada Zoom nanti. Jadi intinya di sini aku bahas teori dasarnya aja. Nah, oke, tanpa berbasa-basi lagi, analisis respon sistem. Sebelum kita bahas cara menganalisis responnya, kita harus tahu dulu karakteristik-karakteristik dari berbagai order sistem. Yang pertama yang paling dasar yaitu sistem order 1. Nah, kalau sistem order 1, ini fungsi transfernya paling sederhana, yaitu adalah K per tau S plus 1. Ya, cuma ada dua parameter. Yang pertama gain. Gain itu adalah rasio dari nilai output pada tunak per input pada tunak. Jadi di sini Y itu adalah output, U itu input. Terus SS itu maksudnya adalah steady state atau waktu tunak atau kondisi tunak. Jadi maksudnya adalah kondisi output per inputnya ketika tunak. Kayak gitu. Misalnya dikasih inputnya 1, terus outputnya tunaknya 2, berarti gainnya 2/1 atau 2. Kayak gitu. Nah, di bawahnya ada tau S plus 1. Nah, S ini kan konstanta Laplace ya. Nah, taunya ini adalah konstanta waktu. Konstanta waktu ini adalah waktu 4 kali konstanta waktu. Itu adalah waktu yang dibutuhkan buat tunak. Kayak kita tahu konstanta waktu itu waktu buat seperempatnya tunak lah. Kayak gitu. Gampangnya gitu ya. Nah, buat pol dari sistem order 1, karena namanya sistem order 1, maka polnya cuma ada 1. Nilai polnya berapa? Itu adalah min 1 per tau. Perhatikan di sini bahwa polnya itu tidak ada komponen tidak ada komponen imajiner. Jadi dia hanya bagian realnya saja. Jadi dia bukan bilangan kompleks tapi bilangan real saja. Dan perhatikan bahwa konstanta waktu ini kan berarti satuan waktu sekon ya. Berarti udah pasti positif dong karena waktu nggak mungkin negatif. Dan perhatikan bahwa 1 per tau itu pasti positif terus dia negatif. Berarti kan dia nilai polnya udah pasti negatif. Yang menandakan apa? Kalau pol negatif artinya sistemnya udah pasti stabil. Karena dia berada di sebelah kiri dari sumbu imajiner di root locus sorry, di diagram Laplace-nya, di diagramnya. Jadi dia udah pasti stabil sistemnya. Nggak mungkin ada respon yang nggak stabil dari sistem order 1. Kecuali ya taunya negatif tapi entah gimana ceritanya gitu ya. Nah, sketsa responnya kurang lebih kayak gini. Yang bisa dilihat di kanan. Jadi nilai tunaknya itu adalah nilai input pada steady state dikali dengan si K-nya itu. Kalau misalnya K-nya 1 ya udah berarti kalau dikasih inputnya 1 berarti outputnya 1, input 2, output 2 kayak gitu. Tapi kan K-nya belum tentu 1 ya. Kalau K-nya 2 berarti input 1, output 2 kayak gitu. Dan tahu ini adalah waktu buat respon sistem sehingga waktu tunak sistem adalah 4 kali tahu kayak gitu. Oke. Ini sistem order 1 cukup sederhana. Karena cukup sederhana, aku agak ragu dia yang bakal keluar, jadi aku nggak bakal bahas dalam. Nah, yang panjang adalah sistem order 2. Nah, order 2 ini, dia persamaannya lebih kompleks. Jadi, tetap ada K, yaitu yang definisi sama kayak tadi. Tapi jadinya di atasnya ada omega n kuadrat per, di bagian bawahnya S kuadrat ditambah 2, apa yang namanya ini? C atau apa ya, aku lupa. Intinya rasio redaman dikali omega n, S plus omega n kuadrat. Nah, ada dua parameter baru. Yang pertama ada rasio redaman. Dia itu menentukan nilainya itu menentukan nilai redaman pada sistem yang sebenarnya juga menentukan respon dari sistem. Nah, kalau nilainya 0 berarti responnya adalah undamp. Kalau nilainya antara 0 dan 1 maka responnya underdamp. Kalau nilainya 1 namanya critically damp, lalu kalau lebih dari itu namanya overdamp. Terus yang di sebelah kanan, ini ada omega n kuadrat, yaitu adalah omega n adalah frekuensi natural. Frekuensi natural adalah frekuensi sistem tanpa redaman atau ketika undamp. Jadi kalau nggak ada redaman, sistemnya akan berosilasi dengan frekuensi sebesar frekuensi natural. Nah, untuk ilustrasinya seperti yang bisa dilihat di bawah ini. Yang kita mulai dari yang A dulu. Yang A ini adalah responnya overdamp ketika nilai rasio redaman lebih dari 1.
Dan ketika overdamp, itu nilai polnya itu bernilai real, tapi dia ada di sumbu real saja. Jadi, maksud aku, dia bernilai real, tapi nilainya tidak sama. Jadi dia terpisah dua gitu. Kayak gitu. Itu namanya overdamp. Nah, setelah itu ada yang dia itu apa? Responnya itu yang B. Nah, kalau yang B itu nilainya 0 kan. Nah, yang 0 itu kalau dia 0 namanya undamp. Undamp itu berarti komponen polnya itu hanya aja bagian imajinernya aja, tapi nggak ada realnya. Sehingga responnya memang osilasi, tapi nggak ada redaman. Ya, perlu diingat bahwa pol sistem itu kan minus sigma plus minus omega dj, di mana komponen real itu menandakan redaman, komponen imajiner menandakan frekuensi. Sehingga kalau dia nggak ada komponen real, hanya ada komponen imajiner, maka sistemnya itu nggak ada redaman, tapi hanya ada osilasi. Maka responnya seperti ini. Ya, dia cuma naik turun naik turun naik turun aja. Nggak bakal berturun, nggak bakal berkurang frekuensinya. Nah, yang C ini ketika nilainya di antara 0 dan 1, ini nama responnya underdamp. Ya, posisi polnya dia ada komponen realnya dan dia ada komponen imajinernya juga. Kayak gitu. Nah, respon sistemnya yang biasa mungkin teman-teman lihat, awalnya naik, terus terlalu tinggi, turun, naik lagi, dan akhirnya di tengah-tengahnya. Namanya underdamp. Nah, kalau yang critically damp, itu sebenarnya mirip kayak overdamp, letak polnya. Tapi bedanya, kalau di overdamp, letak polnya itu, duanya itu cukup berjauhan. Kalau di yang critically damp itu nilainya sama, bahkan dikit mirip banget, sampai sama. Misalnya yang di sini negatif 1,1, yang di sini negatif 1,2. Jadi dekat banget dia nilai realnya gitu. Responnya ya seperti respon yang paling ideal, yaitu adalah respon sistem order 1. Ya, yaitu critically damp. Kayak gitu. Nah, tadi aku udah singgung ya, pola sistemnya itu bisa dinyatakan sebagai min sigma plus minus omega dj, di mana sigma itu adalah nilai redaman dan omega d adalah frekuensi redaman atau frekuensi asli dari sistem. Ya, untuk perhitungannya, nilai sigma adalah si rasio redaman dikali omega n. Lalu untuk omega d-nya adalah omega n akar 1 min rasio redaman kuadrat. Nah, untuk konstanta waktu itu bisa diperoleh dari nilai sigma, yaitu konstanta waktu adalah 1 per sigma. Dan perlu diingat bahwa respon sistem karena dia polnya ada 2, dan ini juga kepakai konsepnya ketika sistemnya polnya banyak, yaitu respon sistemnya akan mengikuti pol dominan. Pol dominan itu apa? Adalah pol yang berada paling dekat dengan sumbu imajiner. Jadi kalau kalian punya sistem yang order tinggi, misal order 4, dia diagram nya kayak gini. Sini pol 1, ini pol 2, pol 3, ini pol 4. Nah, perhatikan bahwa yang paling mendekati sumbu imajiner, ya, itu kan adalah pol yang berada di kembar ini ya, si ini. Berarti kurang lebih respon sistemnya akan mengikuti nilai pol itu. Nah, kalau teman-teman bandingkan sama grafik di atas, kalau ada 2 pol atas bawah yang kembar kayak gitu, maka respon sistemnya adalah underdamp. Jadi ini konsep yang kepake kalau kalian mau analisis sistem yang ordernya lebih tinggi daripada 2. Kayak gitu. Nah, kita baru masuk ke bagian kriteria respon sistemnya. Nah, ada 5 kriteria. Ini aku ikutin buku Ogata aja kriterianya. Yang pertama waktu delay. Waktu delay itu adalah waktu yang dibutuhkan sistem untuk merespon pada input. Jadi, pada aktualnya, kalau kita ngomongin sistem, ketika kita kasih input, belum tentu dia langsung merespon. Ada banyak faktor delay. Yang pertama, delaynya bisa dari internalnya itu sistem itu sendiri. Ya. Yang kedua, bisa jadi respon delaynya itu karena sinyal kontrol yang dikirim dari controller ke plantnya itu ada delay waktunya. Kayak gitu. Bisa jadi seperti itu. Contohnya, misalnya nih, teman-teman buka keran air. Pas teman-teman tangan yang ngegerakin keran air, ya, pas dia berputar itu kan pasti airnya nggak langsung keluar. Gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman nih, kerannya yang airnya tekanannya rendah, ya. Jadi bukan yang kencang banget. Pasti kalau dari dia ketutup banget, kebuka banget, jadi dari 0 ke 100, pas teman-teman buka pasti airnya tuh kayak pelan-pelan baru kencang banget karena itu ada delay-nya tuh. Kurang lebih kayak gitu. Dan ini konsepnya kepake di mana-mana kok. Kayak kalau kita meninjau sistem di industri, kontrol yang proses gitu, pasti delay-nya wah, mantep itu. Jadi pasti ada delay lah. Kayak gitu. Nah, yang kedua, rising time itu adalah waktu responnya naik. Namanya juga rise kan, jadi naik gitu.
Nah, biasanya kriteria yang dipakai itu adalah respon dari sistem dari 10% ke 90% nilai tunak. Nah, kalau peak time itu adalah waktu untuk mencapai puncak pertama dari respon sistem. Kalau maximum overshoot adalah nilai overshoot paling besar dari osilasi pada sistem. Jadi kan kalau sistem berosilasi terus dia yang underdam, kan ada beberapa puncak tuh dari gelombangnya. Nah, puncak yang paling tinggi itu namanya maximum overshoot. Lalu yang paling umum, yang paling kita tahu, settling time, yaitu waktu tunak dengan batas errornya 2% atau 5%. Ini ada dari grafik yang aku ambil dari Ogata, ilustrasi dari maximum overshoot, ada time delay, ada rise time, peak time, sama settling time. Kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Nah, untuk persamaan-persamaannya, kalau settling time itu ada dua. Yang kriteria 2% itu adalah 4 sigma atau 4 per tau. Nah, dan kalau yang apa? Oh, apa namanya? Kriteria sorry, ini aku salah. Baru ngeh lagi, persamaannya salah. Harusnya dia itu adalah 4 tau atau 4 per sigma. 3 tau atau 3 per sigma. Oke, sorry ya, ini salah. Jadi kalau yang 2% itu 4 tau, sedangkan yang 5% itu 3 tau. Nah, untuk rise time itu rumusnya adalah pi dikurang beta per omega D, di mana beta adalah tangent inverse dari omega D per sigma. Jadi kita melihat dari nilai pole ya. Ini diambil dari nilai pole. Oke. Nah, dari nilai pole dan pastikan bahwa ini tuh kan sudut. Kita pakainya radian ya. Jangan pakai derajat. Karena kalau pakai derajat pasti bakal salah perhitungannya, oke? Nah, terus kalau peak time itu sebenarnya rumusnya sama kayak rise time, tapi betanya 0. Jadi langsung pi per omega D. Ini cukup gampang ya buat dihafalin rumusnya, biar kamu gampang. Ingatnya aja kalau hafalin juga rumus rise time, nanti peak time betanya 0, udah gitu aja. Nah, kalau maximum overshoot rumusnya jadi gini, eksponen dari min pi dikali rasio redaman per akar 1 min rasio redaman kuadrat. Kayak gitu. Oke, itu aja materinya buat karakteristik respon sistem.